Langit Yaman kembali bergetar. Pada tanggal 16 September 2025, jet tempur Israel melesat rendah dan melepaskan rudal presisi ke arah pelabuhan Hodeidah. Gudang logistik yang dikenal sebagai jalur utama pengiriman senjata dari Iran kepada Houthi berubah menjadi bola api. Hanya sehari sebelumnya, IDF juga menyerang markas Hizbullah di Ramyeh, Lebanon. Dua serangan ini menandakan pola baru. Israel bergerak cepat untuk menutup semua jalur pasokan sekutu Iran. Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan? Pelabuhan Hodeidah yang terletak di pesisir barat Yaman telah lama menjadi titik perhatian dalam radar intelijen internasional. Lokasi ini berada di jalur vital Laut Merah yang menghubungkan rute perdagangan Asia-Eropa melalui terusan Suez. Artinya, setiap kapal yang masuk atau keluar dari Hodeidah berpotensi membawa lebih dari sekedar barang dagangan, tetapi juga peralatan militer, drone rakitan, hingga rudal jarak menengah yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Sejak hampir 1 dekade konflik Yaman berlangsung, pelabuhan ini seringkali disebut sebagai urat nadi logistik bagi kelompok Houthi. Iran yang dituduh sebagai pemasok utama, kini memanfaatkan rute laut dan jaringan kapal kargo sipil untuk menyelundupkan komponen militer. Dugaan ini diperkuat oleh laporan PBB tahun 2024 yang menyebutkan bahwa lebih dari 40% serangan drone Houthi terhadap kapal dagang di Laut Merah berasal dari persenjataan yang masuk melalui Hodeidah. Fakta ini membuat pelabuhan tersebut diawasi secara ketat, tidak hanya oleh koalisi Arab Saudi, tetapi juga oleh Israel yang merasa jalur lautnya terancam. Bagi Israel, Hodeidah bukan sekadar bagian dari konflik sipil di Yaman. Ia merupakan simpul global yang jika dibiarkan bebas akan meningkatkan ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Risiko terhadap pengiriman energi dunia bisa meningkat secara signifikan dan dampaknya akan terasa di pasar minyak global. Oleh karena itu, serangan udara IDF ke gudang senjata di Hodeidah dianggap bukan hanya sebagai aksi militer, tetapi juga sebagai pesan strategis. Pesan ini ditujukan kepada Tehran, Riyadh, dan Washington bahwa Israel siap untuk memperluas ruang konfliknya hingga ke Yaman. Pertanyaannya adalah, apakah langkah ini akan membawa dukungan diplomatik atau justru memicu eskalasi baru di kawasan? Serangan yang terjadi di pelabuhan Hodeidah pada 16 September 2025 bukanlah operasi sembarangan yang dilakukan secara impulsif. IDF telah merencanakan misi ini dengan strategi yang matang, menggabungkan intelijen satelit, pengintaian drone jarak jauh, serta koordinasi udara yang sangat ketat. Jet tempur F-16 diluncurkan dari pangkalan udara di Negev dan terbang melintasi Laut Merah mengikuti jalur yang telah dipetakan secara cermat untuk menghindari radar musuh. Target yang ditentukan bukanlah pilihan acak, sebuah gudang logistik yang terletak hanya beberapa kilometer dari dermaga utama yang diduga kuat berfungsi sebagai titik distribusi senjata Iran kepada Houthi. Menurut laporan media regional, serangan tersebut dilaksanakan pada pukul 3.15 dini hari waktu setempat. Pemilihan waktu ini sangat strategis saat aktivitas pelabuhan hampir berhenti, sehingga potensi korban sipil dapat diminimalkan. Dari ketinggian, rudal presisi diluncurkan dengan panduan koordinat yang telah disiapkan oleh satelit pengintai OFIK AX-19. Beberapa detik setelahnya, dentuman keras mengguncang wilayah pesisir. Sebuah bola api besar meluncur ke angkasa. Asap hitam tebal melambung tinggi, dan getarannya terasa hingga ke pusat kota Hodeidah. Militer Israel segera mengeluarkan pernyataan singkat. Target kami jelas, fasilitas penyimpanan dan distribusi senjata ilegal yang digunakan oleh Houthi. Namun, pihak Houthi membantah tuduhan tersebut. Mereka mengklaim bahwa gudang yang diserang hanyalah fasilitas logistik sipil dan menyebut serangan ini sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional. Kontestasi narasi pun muncul di arena diplomasi, di mana masing-masing pihak berupaya membentuk persepsi publik internasional sesuai dengan kepentingan mereka. Yang menambah ketertarikan operasi ini adalah konteks regional.
Hanya sehari sebelumnya, IDF juga telah menyerang markas Hizbullah di Ram, Lebanon. Dua serangan berturut-turut ini menunjukkan bahwa Israel sedang menjalankan strategi multifront untuk menekan sekutu Iran dari utara hingga selatan. Dengan langkah ini, Israel berusaha menegaskan posisinya sebagai aktor militer yang tidak hanya defensif, tetapi juga proaktif dalam melancarkan serangan di berbagai front secara bersamaan. Serangan di Hodeidah menunjukkan kombinasi presisi dalam timing, dukungan satelit, dan legitimasi militer. Semua elemen ini mengukuhkan citra IDF sebagai angkatan bersenjata yang beroperasi dengan perhitungan matang, jauh dari kesan bertindak sembarangan. Nama Iran selalu muncul dalam setiap peningkatan ketegangan di Yaman. Bagi Israel, pelabuhan Hodeidah hanyalah bagian depan dari operasi logistik yang jauh lebih luas. Di balik dermaga yang tampak biasa, intelijen menuduh adanya jaringan kapal kargo Iran yang menyamarkan pengiriman senjata dalam kontainer sipil. Laporan PBB tahun lalu mengungkapkan adanya pengiriman komponen drone, sistem kontrol misil, hingga bahan peledak yang diduga berasal dari Iran. Rute laut dari Bandar Abbas ke Laut Merah dianggap sebagai jalur utama. Dari sana senjata disalurkan ke Hodeidah sebelum digunakan oleh Houthi untuk menyerang kapal dagang dan instalasi energi di kawasan Teluk. Israel menganggap pola ini sebagai ancaman ganda. Pertama, hal ini memperkuat posisi Houthi di Yaman. Kedua, dapat mengganggu stabilitas jalur perdagangan internasional yang juga krusial bagi ekonomi global. Itulah mengapa serangan terhadap gudang di Hodeidah dipandang sebagai usaha untuk menutup akses utama jaringan logistik Iran. Fakta bahwa pengiriman senjata Iran ke Houthi bukan sekedar isu, melainkan didukung oleh data, laporan, dan pengakuan diplomatik yang menunjukkan keterlibatan langsung. Dalam konteks ini, tindakan Israel bukan hanya balas dendam, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk memutus rantai pasokan yang selama ini menjadi tulang punggung Houthi. Serangan di Hodeidah tidak terjadi secara terpisah. Hanya sehari sebelumnya, IDF melaksanakan operasi udara di markas Hizbullah di Rameh, Lebanon Selatan. Dua target berbeda dalam waktu 48 jam memberikan sinyal yang kuat. Israel membuka beberapa front serangan bersamaan terhadap jaringan sekutu Iran. Bagi Israel, strategi ini penting untuk menciptakan efek kejutan. Hizbullah di utara dan Houthi di selatan. Keduanya diserang hampir secara bersamaan. Dengan pola ini, Israel ingin menunjukkan kemampuannya untuk bertindak cepat di dua front sekaligus tanpa kehilangan kendali. Pesan yang disampaikan sangat jelas, tidak ada wilayah yang aman bagi sekutu Iran, baik di Levan maupun di Semenanjung Arab. Eskalasi multifront ini juga memiliki dimensi diplomatik. Amerika Serikat memberikan sinyal dukungan tidak langsung, sedangkan negara-negara Teluk memperketat pengawasan laut mereka. Di sisi lain, Iran tertekan karena tampak tidak mampu melindungi mitra-mitranya. Serangan yang berurutan menunjukkan hubungan langsung antara Ramyah dan Hodeidah. Bagi para pengamat, ini menandakan bahwa Israel bergerak dengan strategi regional, bukan sekadar operasi lokal. Di balik dentuman roket dan kobaran api, terdapat unit intelijen yang bekerja secara diam-diam, yakni Unit 8200, Divisi Cyber dan Pengintaian Elektronik paling rahasia Israel. Serangan di Hodeidah diyakini tidak hanya berdasarkan citra satelit, tetapi juga hasil penyadapan komunikasi logistik antara Teheran dan jaringan Houthi. Sumber regional mengungkapkan bahwa beberapa pekan sebelum serangan, Unit 8200 berhasil memecahkan enkripsi sederhana yang digunakan untuk mengatur jadwal pengiriman senjata. Dari data yang dimiliki, Israel mengetahui dengan tepat kapan gudang di Hodeidah akan dipenuhi dengan muatan baru. Waktu serangan pun disesuaikan agar dampaknya maksimal. Metode ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya mengandalkan kekuatan udara, tetapi juga kecerdasan digital. Bagi IDF, operasi militer modern selalu menggabungkan data, teknologi, dan kecepatan serangan. Perang ini bukan sekedar baku hantam rudal, tetapi juga pertarungan cerdas antara kode terenkripsi, satelit pengintai, dan pasukan siber.
Inilah yang menjadikan unit 8.200 sebagai mata dan telinga Israel dalam setiap konflik regional. Serangan Israel ke pelabuhan Hodeidah langsung mengguncang jalur perdagangan internasional di Laut Merah. Dalam 24 jam setelah serangan, beberapa perusahaan pelayaran besar mengumumkan pengalihan rute kapal mereka menjauh dari wilayah Yaman. Bagi ekonomi global, langkah ini berarti kenaikan biaya logistik, waktu tempuh yang lebih lama, dan risiko lonjakan harga minyak. Negara-negara Teluk menyatakan kekhawatiran bahwa jalur ekspor energi dapat terganggu. Sebuah laporan pasar mencatat bahwa harga minyak mentah meningkat 3% hanya sehari setelah serangan. Reaksi ini mencerminkan betapa rentannya stabilitas energi global terhadap satu titik konflik. Selain dampak ekonomi, muncul juga efek politik. Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat, sementara beberapa negara Eropa mendesak untuk menahan diri. Namun, di balik retorika diplomatik, terdapat sinyal lain. Israel mulai dipandang sebagai aktor yang berani mengambil alih kontrol di Laut Merah. Dengan kenaikan harga minyak, reaksi dari perusahaan pelayaran, hingga pertemuan di PBB, fakta ini menegaskan bahwa serangan di Hodeidah bukan hanya isu regional, tetapi memiliki dampak global yang langsung terasa di pasar internasional. Meskipun gudang senjata di Hodeidah telah diserang, cerita ini belum berakhir. Houthi segera merilis pernyataan tegas bahwa mereka akan membalas. Ancaman tersebut diperkuat dengan gambar rudal meristik yang dipamerkan dalam parade militer di sana. Pesan yang disampaikan sangat jelas. Mereka masih memiliki amunisi dan Israel tetap menjadi target utama. Sementara itu, pejabat Israel menegaskan bahwa operasi ini hanyalah permulaan dari serangkaian langkah yang lebih besar. Kami akan menutup semua jalur pasokan senjata Iran, ujar seorang juru bicara IDF. Pernyataan ini memunculkan spekulasi apakah Israel bersiap untuk memperluas operasi hingga ke jalur laut internasional lainnya. Situasi pun memasuki fase ketidakpastian. Apakah Houthi benar-benar berani meluncurkan rudal ke kota-kota Israel? Ataukah ini hanya sekadar upaya provokasi? Satu hal yang pasti, serangan ke Hodeidah bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini bisa menjadi awal dari eskalasi baru di Timur Tengah dengan arah konflik yang semakin sulit diprediksi. Meskipun serangan telah dilancarkan, ancaman yang akan datang justru semakin terbuka. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.